Katanya sih sampai 400 lebih kreator ya animasi yang terlibat dalam pembuatan film Jumbo ini yang 5 tahun lamanya produksinya. Iya, waduh, susah sabar tuh. Jadi mungkin karena faktor lama dan serius sampai 5 tahun akhirnya menghasilkan sebuah produksi animasi yang berkualitas tinggi dan bahkan berstandar internasional nih. Iya, sayang ya sebetulnya ya Bang ya. Maksudnya untuk ukuran film anak-anak tapi masih harus ada adegan mistisnya gitu ya. Sampai anak saya bingung soalnya waktu itu. Kok ini, gitu ya? Iya, ini udah mati maksudnya. Waduh, gimana tuh jawabnya tuh? Jadi akan anak-anak bertemu dengan arwah-arwah itu kan jadi pertanyaan sulit ya buat orang tua. Jadi seakan-akan arwah itu memang nyata adanya gentayangan gitu ya. Nah, itu bukannya jadi nanti blunder ya kalau misalnya kita ke Asia gitu. Wah, di Indonesia juga ternyata masih mempercayai mistis-mistis gitu ya. Bukan begitu ya, Bang? Ya, kembali lagi di LBJ Viral 24 podcast di mana ngebahas konten-konten yang pastinya viral dan selalu bikin semua deg-degan. Apalagi episode kali ini kita bakal ngebahas film Jumbo nih yang memecahkan rekor bukan cuma di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Halo para pecinta film di seluruh Indonesia. Siapa sangka, film animasi Jumbo berhasil mengguncang rekor box office tanah air. Hanya dalam 63 hari, Jumbo tembus 10 juta penonton, mengalahkan KKN di Desa Penari yang butuh 8 bulan. Tapi, tunggu dulu. Di balik gemerlap prestasi ini, ada sesuatu yang tak banyak dibicarakan. Ternyata, film Jumbo menyimpan unsur mistis yang mengejutkan. Nama hantunya adalah Mary, sosok arwah anak kecil yang membantu Don dan kawan-kawan keluar dari berbagai bahaya. Mungkinkah kehadiran Mary, si hantu cilik dengan aura menyentuh, yang bikin Jumbo begitu magis dan meledak? Jangan lewatkan ulasan lengkap dan teori gilanya, hanya di LBJ Viral 24. Karena di balik layar Jumbo, ada cerita yang belum kamu dengar. Wah, kita ini sampai deg-degan dengernya. Ternyata bukan di Indonesia, tetapi di seluruh Asia Tenggara film animasi itu ternyata nggak banyak yang bagus juga ya, Bang. Ternyata cuma Jumbo yang bisa sampai 10 juta penonton di bioskop. Iya, itu bahkan sampai memecahkan rekor yang duluan ya. Iya. Yang dipegang sama film KKN di Desa Penari. Iya, kalau itu udah nonton, Bang Sandi? Wah, itu sih kebayang banget seremnya. Tapi kalau film Jumbo, Tommy udah nonton kan? Sudah dong, itu saya harus ngajak, ya karena di anak-anak ikut, jadi saya juga harus ikut, Bang. Nah itu saya lagi pikir, Bang. Jadi itu kayaknya memang angka yang fantastis itu mungkin karena anak-anak ngajak orang tuanya tuh, Bang Sandi. Jadi gitu otomatis jadi banyak orang tua kayak saya ini yang tadi nggak mau nonton, jadi nonton gitu. Ya justru itu yang jadi menarik. Bagaimana sebuah film animasi itu bisa menjadi daya tarik tersendiri kan? Ya. Yang sebelumnya film domestik kita didominasi oleh film-film mistis nih. Nah itu dia. Menarik tuh. Bang Sandi, dari kita yang sudah coba meneliti, melakukan riset, ternyata dari 10 film yang paling laku terlaris di Indonesia. Nah, terutama yang lokal ya, filmnya itu tadi udah disebutkan, satu KKN di Desa Penari itu kan mistis tuh, horor. Betul. Nah, ternyata di bawah itu masih ada lagi yang horor tuh, Bang Sandi. Misalnya kayak agak lain tuh menarik, lucu, iya. Tapi horor juga ya. Ada horornya agak lain. Horor juga. Lalu ada lagi Pengabdi Setan. Wah, itu horor. Apa dari dulu zaman Bang Sandi muda, mungkin saya belum lahir. Saya inget kan, film Susana nggak? Iya. Sundel Bolong. Iya, zaman saya muda kan, Tommy juga masih muda. Jadi justru itu menariknya kita ngebahas Jumbo. Bagaimana sebuah film animasi yang genrenya masuk untuk semua usia, dari anak-anak hingga dewasa, itu bisa mengalahkan dominasi film-film mistis yang biasanya itu selalu diperuntukkan orang-orang dewasa kan. Yes. Dan bahkan dibumbui oleh biasanya nih
oleh Ya. adegan-adegan Sure. lah, sedikit-sedikit dibumbui adegan seks gitu kan. Oh iya, kayak Desa Penari juga gitu tuh Bang ya. Iya, yang nggak bisa dikonsumsi oleh anak-anak tentunya. Ya kan? Iya, betul-betul. Ini juga nih makanya setelah kita dari tim LBJ nih kita coba meneliti dan kita juga udah nonton filmnya. Ternyata film Jumbo itu ada mistisnya juga Bang Sandi. Jadi tetap kita nggak bisa lepas dari genre mistis nih ya. Iya, kayaknya begitu ya. Ternyata Mary itu adalah karakternya adalah arwah yang menjadi teman si Don atau pemeran utama di film Jumbo ini. Jadi Jumbonya bukan Jumbo gajah seperti yang kita tahu ya film animasi, tapi Jumbonya itu adalah sebutan atau sebutan bully ya untuk Don. Itu. Jadi arwah lagi nih balik-balik. Apa memang kita nggak bisa lepas dari mistis ya? Bahkan waktu saya ajak ini yang salah satu menjadi concern saya sih di Bang Sandi. Kok waktu saya nonton kok tiba-tiba jadi ada arwah nih. Anak saya yang kecil itu jadi bingung. Kok ini arwah udah mati jadinya Mary itu? Gimana tuh Bang ya? Padahal di opening pertama itu menceritakan bahwa Don itu seorang yatim piatu ya. Iya, ya. Yang terobsesi bagaimana akan buku diary dia ya, Iya. buku Dongeng ya, yang dia pengen wujudkan kan karena terobsesi dongeng oleh peninggalan orang tua. tinggal orang tuanya. Oke, kita bahas aja kalau gitu. Ya Bang Sandi ya. Iya, Dari- bagaimana di balik suksesnya kisah Don kira-kira ada beberapa faktor yang menentukan gitu ya. betul sekali. Jadi ternyata inilah rahasia-rahasia di balik suksesnya film Jumbo. Ya, diantaranya jalan ceritanya ya. Ya. Pertama jalan ceritanya yang menyentuh dan orisinil. Bagaimana jalan Jumbo ini kan mengangkat kisah petualangan Don nih. Seorang anak laki yang berusaha mewujudkan mimpi membuat pertunjukan buku dongeng. Tapi apa menurut Tommy emang betul karena cerita itu yang menyentuh dan orisinal nih? Bagaimana mengangkat tentang tema persahabatan nih dan juga keberanian? Iya. Sebenarnya cerita ini sangat menarik ya, menginspirasi semua anak-anak ya untuk tetap bermimpi. Don itu seorang anak yatim piatu dan entah kenapa saya sampai sekarang juga masih bingung. Ternyata karakter yang lain itu juga yatim piatu, tapi bukan panti asuhan gitu. Jadi ceritanya memang penuh dengan up and down ya, dibilangnya roller coaster karena ada senangnya, ada komedinya, tetapi ada juga sedihnya karena anak-anak ini ternyata kebanyakan anak-anak yatim piatu, termasuk salah satunya adalah Don. Don ini ditinggal orang tuanya yang diisi suaranya oleh Ariel, Bang Ariel sama Mbak BCL. Nah, mereka itu orang tua Don itu meninggalkan sebuah buku dongeng yang akhirnya disayang sekali sama si Don. Nah, melalui buku itu dia terinspirasi untuk membuat teater atau film gitu ya, atau pertunjukan. Nah, akhirnya pertunjukannya luar biasa karena dibantu oleh seorang arwah, sesosok arwah Mary yang membuat sukses pertunjukan. Gitu ceritanya sih. Nah, biar kita lagi nggak penasaran lagi, buat teman-teman yang belum nonton nih, kita lihat sedikit cuplikan dari film Jumbo ya. Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Kamu tuh lelet tuh. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapanpun. Teman-teman, aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Jadi salah satu faktor ya yang film Jumbo menjadi film terlaris di Indonesia nih, memecahkan rekor. Pertama, jalan ceritanya orisinil ya dan menyentuh. Tapi emang jalan ceritanya orisinil ya, nggak tipikal. Ada film kan jalan ceritanya kurang lebih mirip-mirip lah ya, adaptasi. Atau misalnya ngambil plek-plek cuma diganti ya kayak teman-teman Karakter-karakternya misalnya Miracle Number 7 itu kan. Iya. Nah, itu kan ngambil. Ya betul-betul ini orisinil. Orisinil ya. Ini cerita tentang beberapa anak yatim piatu ya, Ya. teman-teman ya. Dengan settingan tahun 90 apa 80 gitu dia kalau nggak salah. Dan faktor kedua nih, mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa Jumbo bisa menjadi film animasi yang terlaris di Indonesia adalah produksi nih yang berkualitas tinggi nih. Ya. Sepakat nggak? Sepakat sekali. Untuk ukuran animasi sudah sangat bagus ya. Tapi memang animator Indonesia itu sudah banyak berkecimpung juga sih beberapa di dunia perfilman luar negeri ya. Jadi banyak yang berpengalaman ya. Mungkin juga dengan dukungan software bajakan kali gitu. Jadi banyak animator. Jadi Berapa kira-kira Bang Sandi berapa itunya kreatornya?
Katanya sih sampai 400 lebih kreator ya animasi yang terlibat dalam pembuatan film Jumbo ini yang 5 tahun lamanya produksinya. Iya, waduh, si sabar tuh. Jadi mungkin karena faktor lama dan serius sampai 5 tahun akhirnya menghasilkan sebuah produksi animasi yang berkualitas tinggi dan bahkan berstandar internasional nih. Iya, betul. Yang bisa bersaing dengan animasi bahkan tingkat dunia. Dan faktor lainnya diantaranya mungkin faktor dari pengisi suara juga nih. Iya, sangat berpengaruh ya. Ini kayaknya kita sudah mengikuti metode animasi luar negeri ya. Biasanya walaupun cuma film animasi, tapi ternyata pengisi suaranya kuat juga di belakang itu ya. Betul sekali. Kali Banyak ini sekali. Ada artis ya. Ya. Ada aktor juga ya. Iya. Ada Bang Ariel Noah Ya. yang pesonanya selalu memikat banyak wanita. Dan juga salah satunya ya Queen Salma tadi ya. Ya, Queen Salman sebagai perwakilan mungkin ya dari anak-anak generasi sekarang untuk menjadi salah satu karakter atau pengisi suara di Jumbo. Ya, lalu ada Bunga Citra Lestari tadi sudah disebutkan dan satu lagi Cinta Laura. Oh, yang hujan-hujan becek nggak ada ojek ya. Iya. Cinta Laura. Ternyata pengaruh itu juga mungkin ya yang menjadi kesuksesan daripada film Jumbo ini ya. Salah satu faktor. Meskipun sebenarnya gaya begini udah diterapin oleh film animasi Indonesia sebelumnya. Contohnya Kuku Rokyu itu salah satu film animasi yang menggunakan daber artis. Ada di sana ada Ronald siapa namanya? Ronald Tranujaya apa? Yang jadi calon gubernur Jawa Barat tapi gagal. Ronald dan Tike. Oh. Ronald dan Tike, mereka berdua, Ronald pembawa acara dan juga Tike mengisi suara karakter di Kuku Rokyu. Tapi nggak bisa mendongkrak kesuksesan animasi Kuku Rokyu dengan jumlah penonton yang melebihi atau bahkan mendekati sekalipun jumlah penonton Jumbo nih. Tapi film Kuku Rokyu pernah mendapat penghargaan dari dunia animasi di Jepang. Oh, tapi mungkin salah satu pendukung berarti pengaruh juga dari soundtrack kali kalau gitu ya. Ada karena mungkin juga, waktu itu juga nggak soundtracknya mungkin kurang mendukung ya dari Ronald dan Tike. Sementara ini mereka memboyong Bunga Citra Lestari dan Ariel yang menghasilkan lagunya sampai semua anak kayaknya tahu lagu daripada Jumbo ini ya. Bisa jadi salah satu faktor ya kan. Dan faktor-faktor lain juga mendukung seperti antaranya adalah waktu rilis. Ya. Waktu rilis film itu di saat kebetulan katanya lagi musim liburan ya. Iya, betul. Musim jadi liburan Tommy lebaran. sempat tuh bawa anak-anak kan. Sempat. Ayah nonton dong. Gitu. Iya. Dedi manggilnya. Oh, Dedi. Enggak bercanda. Nonton dong. Dedi punya uang nggak? Nggak apa-apa, pokoknya Didi bisa masukin walaupun nggak punya uang gitu. Lewat jalan belakang. Kan penjaga tiketnya. Oh, penjaga tiketnya Didi kebetulan penjaga tiket bioskop atau yang jadi anak bisa nonton gratis. Terus apalagi kira-kira? Dukungan dan antusiasme penonton katanya kan. Ya. Jadi salah satu faktor. Betul. Nah, memang kalau mungkin juga ya kalau saya bilang juga mungkin gara-gara pengaruh karena memang tidak ada tontonan lain untuk anak-anak. Jadi nggak ada alternatif lain tuh Bang. Dan kebetulan hari itu memang hari lebaran, hari liburan. Ya semua pasti menjadikan ini salah satu agenda untuk liburan. Coba kalau mungkin kita punya saingan lain ya mungkin nggak seperti itu ya. Mungkin fenomenanya. Bukan begitu ya? Kira-kira begitu ya? Bang. Kurang lebih begitu. Kayak sepertinya ya gambarannya. Karena itu semua faktor saling mendukung kan. Waktu rilis yang tepat. Terus ada juga cara promosi yang lewat sosmed yang mengena ya kan. Iya. Tapi yang jelas kualitas animasi yang secara sinematografi itu sangat baik ya, sehingga kita sebagai penonton juga nyaman yang melihatnya kan. Betul. Terlihat detail sekali dengan penataan sinematografi yang baik, settingan tempat, bahkan kostumnya sangat diperhatikan oleh teman-teman dari pembuat film Jumbo ini. Tapi ya ternyata selain faktor-faktor tadi, faktor mistis juga menjadi salah satu faktor kesuksesan ternyata. Mungkin ya. Yang tadi Tommy bilang faktor mistis dari sosok Mary. Ya. Jadi ternyata di balik film animasi yang mengisahkan kisah-kisah anak kecil gitu kan. Masih ada juga ya? Masih ada cerita mistis di balik itu ternyata. Iya, itu yang sangat menarik ya. Mengapa film Indonesia tidak bisa lepas
dari mistis. Jadi setelah kita melakukan searching, coba mensurvei, ternyata memang film-film Asia, termasuk misalnya gaya penonton film Asia, yaitu contohnya Indonesia, Malaysia, Thailand, itu selalu film-film yang laku itu berhubungan dengan film horor. Dibandingkan dengan Amerika, Eropa yang banyak yang action, ada science sci-fi-nya gitu. Tapi Indonesia dan Asia itu kebanyakan memang penontonnya masih menyukai film horor gitu. Nah itu dia, berarti Jumbo ini menjadi sebuah film yang anomali sekali ya, mengalahkan dominasi film-film bergenre action hingga mistis, terutama ya, beraroma mistis di Indonesia. Bahkan dalam daftar film box office terlaris di Indonesia sekalipun, bahkan katanya mengalahkan film ini ya, The Avengers. Iya, daftarnya kan? Betul. Ternyata masih ada satu lagi film dengan yang paling laris selain dari film lokal tadi, yaitu film Avengers Endgame tahun 2019, di mana penontonnya hampir 11 juta, 10,9. Sementara Jumbo saat ini 10,088425 di data hari Selasa kemarin. Jadi masih bisa nih. Masih bisa karena ya? Masih ada di box office, masih ada di bioskop. Jadi Jumbo masih punya kesempatan untuk mengalahkan Avengers Endgame. Betul. Dan bahkan itu pencapaian cuma 2 bulan kan ya? Iya, luar biasa. Jumbo sudah memecahkan rekor film KKN di Desa Penari yang rekornya 10 juta itu selama 8 bulan masalah penayangannya. Iya, betul. Sejak dia peluncuran tahun 2022 ya. Iya. Untuk KKN Desa Penari. Iya. Dan ini menjadi sebuah dorongan untuk para animator lokal untuk terus berkreasi, menciptakan film-film animasi yang tentunya dengan kualitas yang baik dan juga dengan inovasi-inovasi jalan cerita yang menarik nih. Iya, betul. Tapi tentu sayangnya masih banyak PR di negara kita ini, terutama untuk mendukung film animasi supaya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri nih. Iya, betul. Memang kita harus mendukung ya. Sebagaimana justru salah. Ya, sebenarnya dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong para animator lokal dapat membuat film yang lebih bermutu dan tentunya berinovasi. Bantuan itu bisa dalam berbentuk program dan insentif gitu kan. Karena biaya produksi yang begitu lumayan tinggi kan untuk animasi. Wah, setuju banget tuh, Bang. Iya, betul. Karena produksinya itu pasti memakan biaya yang nggak sedikit. Tapi saya rasa mungkin belakangan pemerintah sudah cukup mendukung ya. Ini kan termasuk dari ekonomi kreatif ya. Iya, karena pemerintah juga udah membentuk beberapa ekosistem kreatif nih. Ada beberapa kawasan ekosistem yang dibuat mendukung animasi, seperti ada yang di beberapa daerah di Jawa tuh ada ekosistem untuk animasi. Itu sudah dilakukan. Tapi juga perlu ada beberapa tantangan lain yang harus dihadapi oleh para kreator-kreator ini. Yaitu dia antaranya keterbatasan dana produksi kan ya, dan kurangnya variasi cerita yang inovatif, dan juga distribusinya belum optimal. Jadi distribusi yang belum optimal itu menjadi tantangan tersendiri. Oke. Masih ada distribusi ternyata yang belum maksimal ya kalau begitu ya. Betul, Bang Sandi ya. Tapi saya rasa memang untuk pencapaian yang sekarang sudah cukup luar biasa ya. Dengan adanya dukungan ekosistem dan juga kekayaan budaya lokal yang bisa diterapkan dalam film-film animasi kita, saya yakin itu akan dapat mendorong terus animasi-animasi lokal karya anak bangsa dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya, kan film Jumbo ini mengingatkan saya waktu saya masih kecil sih. Oh gitu. Ya, karena sampai sekarang ternyata ada satu film yang tidak bisa lepas sepertinya dari kehidupan kita anak-anak waktu itu, bisa dibilang anak generasi milenial, yaitu Petualangan Sherina. Betul. Kita berharap sih mudah-mudahan film Jumbo ini bisa menjadi salah satu film yang fenomenal dan cukup melegenda seperti Petualangan Sherina, sampai ada Petualangan Sherina 2, orangnya udah
gede dua-duanya gitu Bang. Nah mungkin kemunculan film Jumbo ini mengobati rasa kangen para rakyat nih, penonton Indonesia yang kangen akan film-film anak gitu, Ya. yang mungkin didapat saat film Sherina tersebut. Ya. Di mana film-film lain didominasi oleh film-film unsur film dewasa yang didominasi oleh mistis tadi kan. Iya, betul. Jadi bagaimana genre-genre film dengan bergenre anak-anak petualangan itu akhirnya didapatkan kembali dalam film Jumbo. Iya, saya melihat soalnya petualangan Sherina ini